berdoa. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa di sorga, sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama. Sebab Engkau hidup selamanya, ada masa depan, hari esok yang cerah bagi kami semua, anak-anak Tuhan yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang suci. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Melalui segala keberadaan kami percaya kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, selamat pagi, shalom buat kita semua. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita yang senantiasa terjaga dengan semangat yang baru kita menjalani hari-hari kita yang Tuhan percayakan ini semua. Dan puji Tuhan, saudaraku, kembali kita kepada Alkitab kita. Firman Tuhan dari kita masih akan melanjutkan bagian dari apa yang sudah kita diskusikan kemarin, yaitu hidup kita yang baru, identitas kita yang baru. Amin. Jadi Tuhan mengkonfirmasi keberadaan kita sebagai anak-anaknya, ya, melalui apa, Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan mengkonfirmasi melalui kebenaran firman-Nya, bukan melalui mimpi-mimpi, bukan melalui penglihatan-penglihatan, dan bukan melalui bahkan ilmu pengetahuan dunia, bukan melalui peradaban dunia, tetapi Tuhan menyatakan keberadaan dan pengakuan terhadap keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah karena identitas kita telah diubah oleh Tuhan melalui transformasi perubahan hidup yang dilakukannya oleh karena kasih karunia-Nya kepada kita semua orang yang percaya. Amin. Sehingga kita pun, saudara-saudaraku, menjadi cakap menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang panjang sabar. Amin. Jadi saudaraku, ini bukan usaha dan perbuatan kita, tetapi ini adalah karena kemurahan hati Tuhan semata. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gambar yang sangat besar, ya, tentang kehidupan kita yang mulia di dalam Yesus Kristus harus terus kita telusuri melalui firman-Nya supaya terkonfirmasi terus, Bapak Ibu Saudara, seperti apa Tuhan Allah telah menentukan destinasi daripada kehidupan kita yang baru ini. Amin. Nah, itu sangat penting supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh karena perubahan-perubahan dunia dan bahkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang tidak mendukung kemajuan hidup kita di dalam Kristus. Itu bisa dengan mudah kita tampik, dengan mudah kita hindari, kita jauhkan, karena kita tidak mempunyai waktu lagi untuk disia-siakan. Waktu kita adalah waktu yang sangat penting, ya, sebagai kairos, ya, waktunya Tuhan yang setiap hari, ya, kita harus berbuah untuk kemuliaan nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi perubahan identitas kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah merupakan konsep yang sangat besar untuk kita masuki, di mana kita terpanggil semua mengenakan manusia baru, hidup yang baru, hidup dalam Kristus, yaitu berdasarkan motivasi kekudusannya yang sempurna. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu panggilan surgawi ini yang disebut dengan panggilan tertinggi,
ya dalam pengalaman hidup kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sementara kita hidup di dunia dengan segala macam carut marut dan segala macam persoalan dan segala macam tekanan hidup dan segala macam penderitaan, ya hal-hal yang mengecewakan di dalam kehidupan ini, saudara dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengenal kasih karunia-Nya yang sempurna, dan kita diberikan perlengkapan oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk mengerti bagaimana kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita dengan selalu mengandalkan kuat kuasa kasih karunia-Nya, bukan mengandalkan pikiran kita sendiri, bukan mengandalkan kepintaran kita dan mengandalkan apapun dunia ini, tapi kita selalu bersandar kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Amin. Itu sangat menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita dalami, menarik untuk kita telusuri, dan itu hal yang sangat memberkati kita dengan sukacita dan damai sejahtera-Nya. Nah baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu tujuan puncak daripada kasih karunia Allah dalam hidup kita itu apa Bapak Ibu Saudara? Ya adalah penempatan kita, penempatan kita di dalam Kristus yang akan terus menguatkan, meneguhkan hati kita, meneguhkan batin kita. Ya, oleh karena itu, saudara, mari kita coba lihat penjelasan tentang hal itu dari Kolose pasal 1. Ya, kita lihat di Kolose pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku, Kolose pasal 1, untuk memperhatikan dan melihat tujuan puncak daripada kasih karunia Allah dalam hidup kita adalah demikian dijelaskan di Kolose pasal 1, ya, dari ayatnya yang ke-15. Ya, dari ayatnya yang ke-15, Kolose pasal 1. Ya, di situ dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dibuat judulnya di situ adalah keutamaan Kristus. Ayat 15. Ia, Yesus maksudnya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesuslah yang menjadi potret, gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya sebagaimana ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ketika Yesus sebagai firman yang menjelma menjadi daging, dan dia mengajarkan segala apa yang Tuhan kehendaki kepada umatnya Israel, umat kerajaannya di bumi, di mana orang-orang Israel menjadi percaya kalau mereka melihat, dan mereka melihat Yesus Kristus secara jasmani sebagai Mesias. Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dengan demikian terhubung suatu pengetahuan, pengertian yang dapat diraih oleh orang-orang Israel, bangsa pilihan, di mana Allah menginginkan mereka untuk menempati kerajaan sorga di bumi dengan penglihatan-penglihatan yang mereka bisa langsung lihat dari penampilan Yesus Kristus secara jasmani. Namun sekarang Bapak Ibu Saudaraku, ya bagi kita sebagai tubuh Kristus, ya kita mengenali Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di dalam surga. Bukan lagi pengenalan kita secara physically, ya, bukan secara fisik, bukan secara kasat mata, bukan dengan penglihatan-penglihatan kita mengenal Yesus Kristus saat ini, tapi kita mengenali Yesus Kristus yang surgawi melalui iman. Amin. Nah, oleh karena itu melalui iman kepada apa? Melalui iman bukan kepada sesuatu yang kosong. Ya, bukan iman kita itu bukan iman yang buta, tapi iman yang adalah di dalam terang. Di dalam terang Kristus yang surgawi, dia mengaruniakan
memberikan kepada kita suatu gambar yang jelas tentang Allah yang tidak kelihatan. Amin. Nah, dan dikatakan yang lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi puncak daripada tujuan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita adalah tentang pengenalan kita terhadap penempatan posisi kita ditempatkan di tempat yang maha tinggi bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab kita adalah anggota tubuhnya, dan Yesus adalah kepala, dan kita terhubung oleh iman kita kepada darah Kristus Yesus. Roh Kudus menempatkan kita, mengambil kita, memperbaharui hidup kita, dan menempatkan kita ke dalam suatu wadah yang kudus, yaitu kita hidup di dalam Kristus, di dalam tubuhnya, dalam tubuh Kristus kita, saudaraku, diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudaraku, ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah, telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, aliran saksi-saksi Yehova di sini mereka sangat sesat memahami, mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan, Karena itu Yesus Kristus, kata mereka, bukanlah Tuhan, bukanlah Allah. Nah, itu kebodohan daripada aliran penganut saksi-saksi Yehova. Justru dikatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus. Tidak mungkin Dia sama dengan ciptaan kalau Dia adalah pencipta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah bahwa segala sesuatu tidak ada yang terjadi tanpa Yesus Kristus sebagai pencipta, sebagai kepala yang harus diutamakan, yang harus ditinggikan, yang menjadi puncak daripada penyembahan daripada semua orang kudusnya Tuhan. Suatu saat dikatakan semua mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertelut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segalanya, Raja di atas segala raja. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak perlu harus menunggu akhir zaman, barulah pengakuan itu tampil untuk memuliakan Yesus Kristus melalui kita sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Penyembahan yang sempurna kepada Yesus Kristus dapat kita lakukan dengan mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus yang telah ditetapkan menjadi pembimbing untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu pengenalan kita terhadap gambar Allah yang tidak kelihatan, Yesus Kristus Tuhan kita sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Saudaraku, kita harus terus belajar mengenal Dia. Amin. Oleh sebab itu, saudara, di ayat 17 dikatakan, Ia ada, Yesus ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18, Dialah kepala. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Amin. Jemaat kudusnya Tuhan. Dan ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Amin. Jadi bagaimana saudaraku kita mengutamakan Tuhan Yesus, yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan kita, adalah merupakan cara kita untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya
bagaimana kita meresponi dan bagaimana kita bersikap yang wajar sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, harus mengutamakan Yesus Kristus, kehendaknya di atas segalanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita lihat ia adalah kepala tubuh, dihubungkan dengan sangat jelas, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Yesus Kristus saat ini kita kenali adalah sebagai kepala. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus Kristus saat ini tidak dikenali secara utama sebagai raja. Karena kalau dia datang sebagai raja, maka tidak ada pemimpin-pemimpin dunia yang tidak tunduk kepada Yesus. Tidak ada, saudaraku, pemimpin bangsa-bangsa, pemerintahan bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak tunduk kepada Yesus. Kalau Yesus sudah dinyatakan sebagai raja. Ya, jadi ini banyak orang secara keliru menganggap bahwa Yesus saat ini sudah dinyatakan sebagai raja. Kalau Yesus sudah dinyatakan sebagai raja di dunia ini, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pemberontakan, tidak ada penyembahan berhala. Tapi semua akan tunduk kepada raja segala raja. Dan semua orang, semua bangsa di dunia ini akan tunduk sepenuhnya kepada Yesus sebagai raja. Kalau kerajaannya sudah dinyatakan di dunia ini. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman Tuhan adalah Yesus sebagai kepala tubuh. Amin. Yesus sebagai kepala tubuh yang mengaruniakan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang menerima Yesus, darahnya yang kudus, pencurahan akan darahnya yang suci, kematiannya sebagai jalan keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya tanpa perbedaan dimanapun manusia di dunia ini. Maka setiap orang yang percaya itu ditempatkan di tempat yang suci bersama dengan Yesus Kristus, ditempatkan sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus yang akan menerima suatu saat tubuh yang mulia melalui kebangkitan orang mati suatu saat. Maka setiap orang kudusnya Tuhan akan dikaruniakan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Ya, karena Yesus Kristus yang sulung yang telah bangkit dari antara orang mati, dan kemudian semua anggota-anggota tubuhnya yang percaya dan yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku, kita mengenali secara tepat Yesus Kristus saat ini sebagai kepala, dikatakan yang lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah konsep suatu penebusan hidup yang sangat-sangat berkualitas tinggi untuk memenuhi syarat hidup di dalam kekekalan. Saudaraku, oleh karena itulah maka seluruh pemahaman kita, saudaraku, seluruh konsep pengetahuan kita yang benar haruslah meliputi ya konsep tentang pengalaman Yesus Kristus melalui kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya, dan kehidupannya yang kekal. Sehingga saudara-saudara dan saya bisa bersama-sama mengalami, merasakan bagaimana kebersamaan dan pengenalan kita tentang kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mengerti hal-hal itu semua secara detail melalui firman kebenarannya. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah saudaraku, di ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus, oleh darah salib Kristus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua dicakup. Ya, tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang tertinggal. Semua rencana Allah Bapak Ibu Saudaraku pada akhirnya itu akan disempurnakan oleh karena fakta kenyataan kebenaran Allah yang dinyatakan melalui
pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Melalui darahnya yang kudus, melalui salibnya, Yesus Kristus telah menyimpulkan semua kehendak Allah, semua pengenalan akan Allah, kepenuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, itu dapat dipahami, dapat diraih, dapat dicapai oleh karena kasih karunia Allah berkenan dikaruniakan kepada kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bagaimana kita meresponi sukacita yang besar, keistimewaan yang Tuhan perlakukan hidup kita secara sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudaraku, kita bangga mengenal kasih karunia Allah ini. Amin. Nah, saudaraku, di ayat 21 selanjutnya dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat dulu, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Itu sangat luar biasa saudara-saudaraku. Rencana ya Allah sebelum dunia dijadikan ingin menempatkan kita ya di dalam kekudusan yang seutuhnya, yang bukan kita peroleh karena usaha dan kerja keras kita. Dan ini adalah merupakan pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma dan menyambut kita oleh kasih-Nya yang tidak terbatas. Ya, oleh kasih-Nya yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita sendiri, tapi itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi kehormatan dan kemuliaan bagi kita semua. Dan dikatakan di situ, rencana Allah adalah untuk menempatkan. Jadi penempatan kita ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara kita pahami. Amin. Ini yang menjadi fokus daripada pemujian dan penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan penyembahan itu adalah nyanyi, berteriak-teriak, kemudian ya segala macam, ada perkataan-perkataan yang tidak dimengerti dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu penyembahan yang benar di hadapan Allah. Penyembahan yang benar kepada Allah, kepada Tuhan saat ini adalah bagaimana kita memahami penempatan kita, ya, posisi kita yang kita peroleh saat ini di dalam Yesus Kristus, dalam kekudusannya yang sempurna, semakin mengkonfirmasi bagaimana pandangan kita, mengkonfirmasi apa yang kita percayai, dan bagaimana mengarahkan seluruh perbuatan dan tindakan kita selaras dengan ya apa yang Allah kehendaki. Di dalam Yesus Kristus kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin itu bisa dijangkau dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Itu jauh lah itu dari apa yang diterangkan, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini tentang gambar Yesus Kristus dan gambar kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus jauh melampaui daripada kemuliaan dunia ini. Amin. Dan itu sangat membanggakan buat kita semua dan mendorong kita untuk selalu setia hidup kepadanya. Amin. Dan tidak ada yang kita perlukan lagi, saudaraku, sebagai pembimbing hati dan